Oke, halo teman-teman. Kita awal semester ini membahas mengenai chapter 1 yaitu current liabilities. Oke, current liabilities ada juga nih provision, ada juga contingencies. Oke. Mungkin current liabilities sudah pernah ya dibahas di semester 2 di akuntansi keuangan 2 kalau nggak salah. Kemudian provision, ini yang baru nih, provision sama contingencies. Oke. Si doi nih, si kuning nih, itu bingung, apa sih utang yang harus dibayar tahun ini gitu ya. Nah, berbicara mengenai utang, kita berbicara mengenai kewajiban dong. Istilah dari kewajiban itu di akuntansi disebut sebagai liabilities. Nah, kita berbicara current berarti yang akan kewajiban yang sekarang, kewajiban periode sekarang. Satu periode umumnya tuh 12 bulan. Oke. Nah, jadi si doi bingung. Dalam 12 bulan ini utang apa aja yang harus dipenuhi gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan si doi, kita tuh ada beberapa utang, jenis utang pada umumnya. Yang pertama akun payable, itu membahas mengenai utang jasa atau utang dagang gitu. Jadi sifat akun payable tuh biasanya mentok-mentok 30 hari. Masuk ke 60 sama 90 itu udah biasa pengajuan notes payable atau utang wesel. Jadi si pemohon atau yang mengutang itu mengajukan janji gitu kepada pemberi utang bahwa nih aku janji dengan tenggang waktu 60 hari atau 90 hari aku bakal selesaiin gitu. Aku bakalan bayar lunas utang aku nih. Nah, gitu. Jadi notes payable tuh terbagi dua lagi, ada yang bunga, ada yang tidak berbunga. Gitu. Terbagi lagi nih. Ada notes payable yang jangka pendek, ada notes payable yang jangka panjang. Gitu. Nah, yang kita bahas di sini ialah notes payable yang jangka pendek. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga itu current maturities of long term debt. Nah, berbicara mengenai si jenis ini, itu kita scroll down dulu. Oke, berbicara mengenai yang ketiga itu jenis ketiga tuh yang current maturities, itu misal begini, notes payable, ada nih notes payable itu sifatnya 5 tahun misal, 5 tahun, jadi notes payable jangka panjang itu sebesar 5 juta. Ini misalnya contoh aja 5 juta, berarti per tahunnya punya kewajiban dong sebesar sejuta, ya enggak? Nah, dia punya sebesar sejuta nih per tahunnya. Kalau kita bentangkan garis lini masa 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misal nih, ini nah, ini periode yang pertama misal. Ini periode pertama, ini periode kedua, 3, 4, 5. Oke. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 4, 5. Kan jangkanya 5 tahun ya. Dengan 5 juta ya. Menggunakan strike line itu 1 juta. Jadi 1 juta ini 1 juta dan seterusnya gitu. Jadi per tahun 1 juta. Nah, dalam current maturities itu yang artinya kewajiban yang bakalan jatuh tempo dalam waktu dekat itu harus diakui gitu. Misal nih, kita mengakui misal. Nah, kita awalnya kan nyatet si notes payable ini awalnya itu dengan menggunakan akun long term. Waduh, gede banget. Nah, itu menggunakan long term. Waduh, yang gede.
Nah, jadi di awal notes payable itu kan di sini nih, misal di sini kita mengutang, notes payable itu di awal banget kita diakuin sebagai long term ya. Long term. Long term notes payable. Pada nah, kita mengakui cash ya. Nah, cash pada long term karena kita yang mengutang gitu. Jadi cash kita tuh kita dapat dari si notes payable ini gitu. Kita dapat uang dari hasil utang gitu. Nah, long term 5 juta selama 5 tahun. Oke. Nah, di sini tuh kita udah tentuin nih ke depannya tuh di sini di tahun baru di sini kita akan bayar utang sebesar yang telah berjalan satu periode 1 juta gitu. Maka di sini di akhir tahun pertama itu kita mengakui long term itu long term notes payable pada notes payable gitu. Notes payable dalam artian yang current-nya, yang jangka pendeknya. Oke. Nah, long term, ini kan long term ini di debit berkurang dong. Ya enggak? Berkurang kan? Sebesar berapa? 1 juta. Benar kan? Karena selama setahun udah ada jatah 1 juta nih yang bakalan harus wajib dibayar gitu. Oke? Berarti jatah long term-nya tinggal 4 juta dong. Oke? Karena sisa kurun waktunya nih sisa 4 tahun juga gitu. Oke, sampai sini bisa ya nangkep. Oke, kita lanjut untuk mempersingkat waktu. Short-term obligation expected to be refinanced. Ini masalah bonds atau obligasi. Konsepnya sama kayak yang tadi gitu. Kemudian dividen payable. Oke, ini ada agak berbeda ya konsepnya mengenai saham. Mungkin pernah juga dibahas ya di akuntansi keuangan. Misal nih si perusahaan misal PTA itu mengumumkan udah rapat pemegang saham, udah RUPS nih. Nah, ternyata hasil RUPS tuh si perusahaan menyetujui, para pemegang saham menyetujui bahwa akan membagikan dividen cash sebesar 5 juta misal. Kecil banget ya. 5 miliar. Oke. 5 miliar. Oke. Para pemegang saham udah setuju nih bakal dibagiin dividen cash. Nah, tapi masih berbentuk pengumuman pada hari itu. Misal pengumumannya tuh tanggal 1 Januari misal. 1 Januari. Nah, di 1 Januari itu pada saat pengumuman itu si pemegang saham ini investor itu mencatatnya, sorry bukan investor. Kita lihat dari sisi yang apa ya, yang punya perusahaan gitu, PTA. Kita lihat dari sisi PTA, maka ketika baru pengumuman, maka dia udah mengakui dividen cash. Loh, kok diakui dividen cash padahal belum dibayar? Iya, diakui. Baru pengumuman gitu. Diakuinya dengan cara dividen payable dulu. Gitu. Dividen payable sebesar 5 miliar. Nah, gitu, teman-teman. Dividen payable dulu nih. Jadi diutangin dulu. Gitu. Nah, kemudian misal nih di tanggal 2 tuh udah ada pembayaran misal. Di tanggal 2 bulan 1 PTA membayar dividen cash kepada para investor sebesar 5 miliar. Nah, makanya kita nggak ngedebit cash lagi. Kita udah nggak ngedebit ini. Gitu. Yang kita debit sekarang ialah dividen payable. Kenapa di debit? Sorry, kenapa cash di kredit? Karena kita ngebayar dong. Kita ngebayar investor. Ya kan? Kita keluarin uang untuk bayar si dividen cash ini yang telah dialokasikan ke dividen payable. Oke? Gitu, teman-teman. Jadi kita nggak
ngedebit dividen cash lagi, tapi kita ngedebit dividen payable. Karena dividen cash ini udah teralokasikan ke dividen payable. Oke. Dividen payable itu bersifat utang juga gitu, utang perusahaan kepada investor. Makanya perusahaan punya kewajiban untuk membayar investor di tanggal 2 sebesar 5 miliar. Oke? Paham ya? Oke. Lanjut ke customer advance and deposit. Ini biasanya tuh si customer bayar di muka gitu. Misal pengen beli jagung bakar, terus aku bayar dulu nih di muka. Ini aku bayar dulu ya, nanti aja aku ambil si barangnya itu gitu. Nah jadi ketika dia masih belum ambil si barangnya itu, si perusahaan masih punya utang ke dia. Artinya ada jasa atau barang yang belum disalurkan ke customer. Makanya disebut sebagai utang, kewajiban bagi perusahaan gitu. Karena si perusahaan udah menerima perusahaan udah menerima uang tapi dia belum menyalurkan barang gitu atau belum menyalurkan jasa. Sama dengan konsep unearned revenue. Seperti itu, teman-teman. Atau perihal deposit nih, yang paling umum di Bandung. Misal ibu kos biasanya tuh minta deposit nih. Deposit untuk macam-macam biaya yang akan terjadi di kos itu ke depannya seperti apa gitu. Nah, terima deposit misal 500 gitu. Deposit 500 selama anak itu tinggal di kosan itu. Gitu. Jadi ketika si anak itu keluar, depositnya dibalikin. Atau ketika ada pertimbangan bahwa si anak itu selama make kamarnya banyak yang rusak, depositnya ditahan. Berarti menjadi pendapatan bagi si ibu kos gitu. Itu konsepnya kayak gitu. Kemudian ada sales and value added tax payable. Nah, ini kalau di Indonesia disebut value added tax payable itu sebagai PPN. PPN income ketika membeli, PPN outcome ketika menjual. Gitu, teman-teman. Kemudian income tax payable. Nah, ini PPH ya. Pajak penghasilan. Gitu. Kemudian employee related liabilities. Ini sering terjadi banget. Jadi perusahaan misal tutup buku, tapi ada kewajiban karyawan yang belum dibayar. Gitu. Ada kewajiban perusahaan untuk membayar si karyawan, tapi belum dipenuhi di periode itu. Padahal udah tutup buku nih. Nah, itu biasanya disesuaikan dulu di jurnal penyesuaian, kemudian realisasinya itu di periode mendatang, di awal-awal periode. Seperti itu. Makanya si perusahaan punya kewajiban untuk membayar si karyawan yang belum dibayar gitu pada periode sebelumnya. Gitu sih. Oke, sampai sini mengenai current liabilities. Semoga paham ya. Nah, ada Patrick nih, sedang duduk di depan rumah, lagi pusing mikirin apa sih itu provision? Apa sih itu contingencies? Bingung kan? Ya, apa ya? Nah, tapi kita pending dulu pertanyaan si Patrick. Kita membahas mengenai current liabilities lagi. Udah disemangatin nih. Current liabilities. Nah, ini ada beberapa contoh kasus ya. Nah, account payable. Kasus account payable nih. Seru nih kayaknya. Nah, asumsikan misal tanggal 24. Oke, tanggal 24 Frias Company, Widih. Frias Company membeli 8 buah gitar. Nah, dia tuh beli 8 gitar. Entah mau diapain. 8 gitar dengan total harga 8 juta. Nah, berarti satu gitarnya berapa tuh? 1 juta ya? Untuk dijual kembali. Oh, ternyata Frias Company itu seorang pedagang gitar. Gitu. Karena dia membeli barang kemudian menjual lagi. Gitu, pedagang gitar. Pembelian tersebut dilakukan secara kredit. Nah, ini perhatikan nih.
kredit, bukan tunai ya. Dengan termin, nah ketika ada termin, ini otomatis dia akan ada syaratnya yang harus dipenuhi. Dan otomatis juga bahwa si Frias Company itu mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 hari. Gitu. Nih kelihatan nggak nih? Nah, oke. Ini 30 hari. Gitu. N per 30 artinya jangka waktu si utangnya tuh habis atau jatuh tempo atau dibayar dalam kurun waktu 30 hari ini. Ketika lebih dari 30 hari, ya udah, denda gitu. Nah, 2/10 artinya ketika si Frias Company membayar dalam kurun waktu 10 hari, dia akan mendapat diskon sebesar 2%. Gitu, teman-teman. Nah, apa nih yang ditanyakan? Maka jurnal yang harus dibuat oleh Frias Company adalah sebagai berikut. Berarti tanggal 24 ya. Nah, cash. Kenapa? Karena bentar. Ini bukan cash ya. Ini bukan cash. Ini inventory. Oke. Jadi si Frias itu mendapatkan inventory nih. Dia dapat inventory berupa gitar sebesar 8 juta. Nah, untuk mendapatkan si inventory ini dia nggak bayar, makanya dia utang gitu. Makanya dia alokasikan dulu di akun payable, artinya akan dibayar gitu sebesar 8 juta. Oke, gampang ya sampai sini. Kemudian contoh kasus not payable. Asumsikan pada tanggal 1 September 2022. Nah, perhatikan nih. Jadi kita setiap transaksi itu menganalisis transaksinya dari tanggal dulu, historiknya dulu nih. Bank BRI setuju untuk meminjamkan uang kepada Fresh Company. Wah, si Fresh Company suka pinjem nih, 100 juta dengan bunga per tahun. Nah, bunga per tahun. Per tahunnya tuh bunganya 12%, gede ya. Dan jangka waktu 4 bulan. Nah, jangka waktu si utang wesel-nya tuh cuma 4 bulan. Gitu. Jadi notes payable itu, ingat ya, notes payable itu utang wesel. Gitu. Berikut ya jurnalnya. Oke, jurnal di tanggal 1 September ya. 1 September itu Frias Company menerima uang dari bank karena dia memohon tuh akan mengembalikan selama 4 bulan sebesar 100 juta. Nah, di akhir periode tahun 2022 otomatis udah ada bunga dong yang jalan. Benar nggak? Udah pelajarin ini kan time value of money. Nah, itu. Jadi, misal nih, kita buat lini masa lagi di sini. Set. Ini bulan ini bulan 9, ini bulan 10, bulan 11, bulan 12, 1. Oke. Nah, misal nih, si Fresh Company kan utang wesel ya di sini. Benar nggak? Nah, dia mengutang itu jangka waktunya 4 bulan. Artinya cara hitungnya gini. 1. Nah, ketika udah 1, ini udah 1 bulan nih berjalan. Sampai ke tanggal 1/9, 1/10, 1 bulan 11, 1 bulan 12, kemudian 1 bulan 1, 2000, sorry. Nah, 2000, ini udah masuk 2023. Ini 2024 ya. 2022, sorry. 2022. Nah, ini dari tanggal 1, hitungnya gini ya. Dari tanggal 1 peminjaman, itu bunganya akan berjalan sampai di sini, itu dihitung 1 bulan, teman-teman. Dari tanggal 1 bulan 9 ke tanggal 1 bulan 10 dihitung sebulan, itu berarti bunganya udah jalan sebulan. Gitu. Maju ke sini, bunganya udah jalan 2 bulan. Maju ke sini, bunganya udah 3 bulan. Maju ke akhir misal, di sini. Tanggal 31 bulan 12, 2022. Bunganya berapa tuh? 4 bulan. Jangka waktu not payable berapa? 4 bulan doang kan? Nah, karena misal tutup buku di tanggal 31 bulan 12, maka si perusahaan itu
harus melakukan penyesuaian terhadap bunga yang udah berjalan. Udah berapa bulan nih bunganya berjalan? 1, 2, 3, 4. 4 bulan dong. 4 bulan dong. Ya kan? 4 bulan. Nah, gitu. Berarti cara hitung bunganya gimana? 4 bulan bunga per tahun kan? Berarti dibagi 12 dikali berapa tuh bunganya? Udah ada nih di sini ternyata. 4 bulan, ya kan? 4 bulan. Itu karena bunga per tahun, berarti dibagi 12 dikali bunganya per tahun 12% dikali nilai nominalnya 100 juta. Berapa? Hasilnya 4 juta. Gitu, teman-teman. Gitu. Itu untuk penutupan ya, udah sampai penutupan. Kemudian kita maju ke tanggal 1 2023. Nah, dia kan cuma 4 bulan nih, otomatis jatuh tempo dong di sini. Tanggal 1 Januari 2023. Apa tuh jurnalnya? Notes payable. Kemudian interest payable di debit sebesar 4 juta. 4 juta ini diambil dari bunga. Nah, itu interest payable di sini bukan expense ya, karena expense-nya itu udah dibebankan pada saat penutupan buku kemarin. Gitu. Jadi, kita mengakui interest payable aja 4 juta. Gitu. Nah, bunga wesel ditambah nominal wesel, nominal pokoknya sama dengan 104 juta. Oke? Berarti kita jatuh tempo membayarnya sebesar 104 juta. Seperti itu, teman-teman. Maju lagi nih ke current maturities of long term. Asumsikan pada tanggal 1 Januari, 1 Januari 2022, Fresh Company menerbitkan utang wesel. Wah, utang wesel nih. Jangkau panjang selama 5 tahun. Itu berapa nih ketutup? Nah, sebesar 25 juta. Nah, dia mengajukan utang wesel 25 juta untuk 5 tahun. Dengan bunga per tahun 10%. Dan akan dibayarkan di setiap tanggal 1. Fresh Company pada tanggal 31. Nah, garis bawah lagi tanggalnya. Menyesuaikan utang wesel yang akan jatuh tempo. Dengan mengalokasikan utang wesel jangka panjang ke utang wesel liabilities jangka pendek. Nah, seperti yang dibahas tadi ya. Jadi si long term itu dialokasikan ke current liabilities. Maka jurnal yang harus dibuat oleh Fresh Company adalah sebagai berikut. Kita bahas dari si tanggal 1 nih. Si tanggal pada saat Fresh Company menerbitkan utang wesel jangka panjang. Ketika menerbitkan, itu dia pakai akun long term. Kenapa? Karena sifatnya jangka panjang 5 tahun. Long term notes payable. Oke, sebesar 25 juta yang telah di ACC. Nah, tanggal 31 nih. Tanggal 31 ada penyesuaian dong. Karena misal tanggal 31 itu si Fresh Company lagi tutup buku. Maka si long term ini dikreditkan gitu. Yang waktunya kan 5 tahun nih. Nah, di mana ya? Sini aja kali. Nah, jangka waktunya kan 5 tahun, berarti 25 juta dibagi 5. Oke? Ini kayaknya harus sini ya. Nah, gini kayaknya enak. Nah, mantul. Misal nih, 25 juta. Itu kan dibagi 5 tahun. Nah, berarti kewajiban per tahunnya sebesar berapa nih? Habis 5 juta. Oke. Berarti 5 juta per tahun. Nah, berarti setiap tahunnya si Fresh Company itu harus mengakui notes payable yang bersifat current untuk membayar untuk seperti menganggarkan gitu. Nah, jadi si Fresh Company itu menganggarkan 5 juta karena dia tahu bahwa selama setahun itu dia punya kewajiban selama 5 juta. Gitu, makanya ada pengalokasian nih dari long menjadi dari jangka panjang
menjadi jangka pendek gitu. Sebesar berapa? 5 juta. Gitu. Maka posisi long term di tanggal ini itu posisinya menjadi sisa 20 juta di buku besar atau di neraca. Nah, di neraca muncul not payable 5 juta. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian tanggal 31 juta, tanggal 31 bulan 12 juga itu membayar bunga juga nih. Karena konsep bunga yang saya berikan tadi selama setahun, bentar ya. Ini, nah, tanggal 1/1/2022. 31/12/2022. Nah, setahun kan nih? Setahun. Ada dong bunga yang terjadi, bunga berjalan, ya kan? Nah, jadi selama setahun ini bunga berjalan, berarti harus mengakui bunga yang berjalan itu sebesar 10%, bukan 12, 10% dikali nominalnya berapa? 25 juta. Berarti 2.500.000 yang diakui sebagai beban. Kenapa? Nah, kenapa kita akui bunga di saat tutup buku? Itu biar kita tahu nih, biar si beban beban keluarga, si beban ini itu nggak dibawa ke periode selanjutnya. Beban ini jangan sampai dibawa ke periode, ini bukan 2023 ya. Ini 2022. Ini jangan sampai dibawa ke periode 2023. Jadi cukup mentok beban itu yang muncul di periode 2022. Karena bunganya tuh berjalan selama periode 2022 gitu. Jadi beban yang jalan selama 2022 itu harus diakui dulu sebelum pindah periode menuju ke 2023. Gitu, teman-teman. Oke. Nangkap ya sampai sini. Jadi bunganya tuh 2.500.000. Gitu. Notes payable. Nah, tadi kan kita udah mengakui nih si notes payable udah dialokasiin 5 juta. Karena kita udah ancang-ancang bahwa dalam kurang dari setahun kita akan membayar selama 5 juta atas kewajiban jangka panjang. Gitu. Notes payable 5 juta. Oke, karena udah diakui nih kan. Interest payable. Nah, ini beban yang kemarin nih. Interest payable. Jadi interest payable tuh nggak bersifat beban tapi bersifat kewajiban. Ingat kan kelompok akun? Jadi ada kelompok akun liabilitas, ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas, ada pendapatan, ada beban. Nah, si pendapatan dan beban jangan dibawa ke periode selanjutnya. Aset dan liabilitas itu bersifat permanen, artinya bisa dibawa ke periode selanjutnya. Nah, ini kan interest payable permanen ya, liabilitas. Nah, makanya 2.500.000 atas pengakuan yang sudah diakui di akhir periode kemarin, interest payable nih. Nah, jadi realisasi interest payable ini ada di sini. Oke, teman-teman. Easy ya, easy. Pentol. Easy. Oke, kita membahas mengenai contoh kasus unearned revenue. Misal, pada tanggal 24 Februari tahun 2022, Persib Bandung menjual 2.000 tiket. Nah, si Persib nih, jual 2.000 tiket. Banyak ya? Tiket musiman seharga 250.000 per tiket untuk 5 kali pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Widih. Pertandingan pertama diadakan tanggal 1 Maret 2022. Maka Persib Bandung membuat jurnal sebagai berikut. Jadi yang menjual itu si klubnya. Nah, si Persib nih menjual 2.000 tiket musiman. 5 kali pertandingan. Artinya tiket itu berlaku hanya di setiap Persib mengadakan pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Selain itu, si tiket itu nggak bakal laku. Gitu. Jadi 2.000 tiket. 2.000 tiket
Satu tiketnya itu seharga 250.000. Oke. Itu totalnya berapa? 500 juta. Nah, ini kan dia tanggal 24 udah apa ya? Banyak nih, banyak pembeli, laku, laris manis. Dia mencatat mengakui sebagai unearned revenue. Unearned revenue itu bersifat kewajiban, bukan bersifat pendapatan. Gitu. Jadi kita udah menerima uang, tapi kita belum memberikan jasa kepada mereka. Nah, makanya masih bersifat kewajiban. Artinya harus ada jasa dulu yang diberikan. Baru si unearned revenue ini menjadi pendapatan. Gitu. Maka kita menerima uang sebesar 500 juta. Nah, setiap satu kali pertandingan itu kan berapa tuh? 250 ya? 250 setiap satu kali pertandingan. Itu kan ada berapa kali pertandingan tuh? Ada 5 kali pertandingan. Nah, berarti satu kali pertandingan itu kita bagi 5 aja. Berarti setiap satu kali pertandingan akan sebesar 100 juta, ya kan? 500 dibagi 5. Nah, 100 juta gitu. Jadi contohnya tuh tanggal 1 Maret misal, itu pertandingan pertama. Nah, di pertandingan pertama udah ada pengakuan dong. Gitu, sebesar 100 juta. Karena pembagiannya 5 kali pertandingan kan. Berarti si penonton tuh membayar 250 udah include 5 kali pertandingan. Gitu. Nah, berarti udah pertandingan pertama udah hangus 100 juta. Jadi unearned revenue yang menjadi kewajiban udah menjadi revenue pada saat si pertandingan pertama dimulai. Oke. Gitu, teman-teman. Kemudian, contoh kasus sales and value added tax payable. Pada tanggal 24 Februari, oke, kita tandain lagi si tanggalnya biar jelas historisnya. Fresh Store menjual selembar baju distro kepada Tuan Dani seharga 150.000 di luar PPN sebesar 10%. Maka Fresh Store membuat jurnal sebagai berikut. Ini gampang ya. Jadi PPN itu yang sekarang berlaku di Peraturan Menteri Keuangan nomor 8 PMK 03 dari 21. Tapi nanti tuh PPN tanggal 1 April udah naik ya jadi 11%. Itu akibat dari harmonisasi undang-undang harmonisasi perpajakan. Itu kalau nggak salah di UU nomor 7 tahun 2021 kalau nggak salah. Gitu teman-teman. Nah, ini seperti biasa ya kalau kita belanja di Indomaret ataupun belanja di Yogya misal di Alfamaret itu ada PPN ya yang keluar. Nah, itu setiap menerima misal nih contoh aja Fresh Store menjual. Artinya harga bajunya tuh 150.000. Ini untuk pengakuan harga bajunya. Pengakuan harga PPN-nya ini 15.000. Dari mana? Dari 15.000 150 dikali 10%. Gitu. Berapa cash yang diterima? Cash yang diterima sebesar 165. 150 ditambah 15. Gitu, teman-teman. Gampang ya? Easy. Nah, tips belajar nih. Nanti dibaca. Provision. Semangat. Berbicara mengenai provision, teman-teman, kita gedein dulu. Oke. Provision. Di provision itu terletak di PSAK 57 mengenai provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Jadi khusus untuk PSAK 57 itu membahas mengenai provisi dan kontingensi. Pasti bedanya provisi dan kontingensi, dan apa itu provisi, apa itu kontingensi. Nah, perihal provisi itu teman-teman, jika menurut PSAK itu masih bisa diukur gitu, masih terukur. Nah, ini nih syarat mengakui provisi. Jadi dia tuh kewajiban masa kini akibat peristiwa masa lalu.
Contohnya misal, kita punya kewajiban sekarang. Misal, tahun lalu tuh saya menandatangani kontrak untuk membayar utang, misal. Nah, otomatis ketika saya menandatangani kontrak masa kini, di masa lalu, itu ada kewajiban di masa kini untuk memenuhi si kontrak itu. Jadi ada kewajiban di masa lalu yang saya lakukan sehingga mengakibatkan saya punya kewajiban di masa kini. Saya punya harus ada yang saya lakukan gitu. Untuk eh, apa ya? Akibat dari kejadian yang saya lakukan gitu di masa lalu. Itu, teman-teman. Ada yang harus saya bayar akibat masa lalu. Masa lalu. Kemudian penyelesaian kewajiban mengakibatkan sumber daya berkurang. Nah, itu apa ya? Misal bayar utang, keluar cash gitu. Estimasi kewajiban yang andal. Nah, ini ciri yang paling mencolok dari si provisi ini dan yang paling membedakan dengan kontingensi. Jika provisi itu dapat diestimasi kewajibannya secara andal, artinya dapat terukur nih si provisi ini masih bisa diukur. Gitu. Entah itu dari pengalaman masa lalu, peristiwa masa lalu gitu. Tapi ketika kita membahas mengenai kontingensi, ini langsung saya bahas ya. Nah, saya buka dulu kontingensi ada di sini. Oke, kita buat jadi 2 biar kalian paham, teman-teman. Oke. Oh, banyak nih. Banyak. Wah, si plankton. Oke. Yang apa ya? Yang paling mencolok tuh provisi masih bisa diukur gitu, masih bisa diandal, masih bisa dapat pengukuran yang andal gitu. Entah itu dari pengalaman yang terjadi di masa lalu. Misal seperti garansi misal. Seperti garansi. Itu kan misal si perusahaan itu merata-ratakan ternyata beberapa tahun ke belakang itu banyak customer yang mengklaim garansi. Nah, maka dia tuh tahun ini estimasi nih mengukur berapa kira-kira klaim customer yang akan berapa kira-kira garansi yang akan diklaim oleh customer di masa kini gitu. Jadi akibat pengalaman masa lalu nih banyak udah berpengalaman nih, misal selama 20 tahun dia mengkaji, dia buat sampel, ternyata ada begitu masif gitu customer untuk menagih atau mengklaim si garansi itu gitu. Garansi itu kan sifatnya nggak tentu ya, tapi masih bisa diukur gitu. Sama kontingensi, ini mana ya untuk nulisnya? Nah, ini. Oke, sama kontingensi. Itu nggak bisa apa ya, sulit ditebak gitu. Sama provisi sulit ditebak, tapi dia masih bisa diukur secara andal berdasarkan pengalaman masa lalu. Tapi kontingensi itu emang benar-benar kayak ngedadak gitu. Si sifatnya ini teh. Nah, jadi entitas, makanya di PSAK itu entitas tidak diperkenankan untuk mengakui liabilitas kontingensi. Kemudian nggak disaranin juga untuk mengakui aset kontingensi gitu, karena emang nggak bisa diukur gitu, sulit, tiba-tiba aja datang gitu. Contohnya COVID. Nah, COVID itu salah satu liabilitas kontingensi yang emang langsung jadi beban gitu di di masa sekarang gitu, teman-teman. Itu yang membedakan. Jika provisi itu masih bisa diukur, tapi kontingensi udah nggak bisa, udah mentok-mentok gitu, udah nggak ketolong lagi gitu. Nah, ini misalkan nih kontingensi aset, kontingensi liabilities yang nggak boleh diakui oleh PSAK. Jadi PSAK itu kitabnya sih akuntan gitu. Untuk pedoman eh, apa ya, bukan kitab sih, undang-undangnya lah, peraturannya ketika menjalankan profesi sebagai akuntan, terutama di akuntan keuangan. Nah, dari sini kita lebih ngebahas mengenai provisi. Ini udah jelas ya bagaimana perbandingannya. Jadi kontingensi itu sulit diukur dan emang hampir nggak bisa gitu, emang nggak bisa diukur.
Tapi provisi itu masih bisa diukur secara andal malah. Itu melalui metodologi berdasarkan historis dari si pengalaman perusahaan itu. Seperti itu, teman-teman. Kita gedein lagi. Oke. Scroll down. Nah, ini jenis umum dari provisi. Itu ada lawsuit. Gugatan gitu, tuntutan. Si lawsuit. Litigasi itu proses pengadilan. Sama aja ya. Gitu. Proses pengadilan. Kemudian ada warantis. Garansi. Kemudian ada consideration payable. Kemudian ada environmental. Kemudian ada onerous contract. Kemudian restructuring. Nah, lawsuit itu jika membahas mengenai lawsuit atau litigation itu misal kenapa dia masuk provisi? Karena misal ada kasus nih, perusahaan terjerat kasus. Misal si perusahaan itu terkena kasus keracunan makanan misal, customernya keracunan makanan, si perusahaan A digugat. Nah, gugatan itu kan bakal menghasilkan ini ya, bakal menghasilkan suatu beban ke depannya gitu. Bisa jadi ketika si customer itu menang tuntutan gitu. Tapi ketika si PTA yang menang di pengadilan, berarti dia nggak bayar tuntutan kan, tapi dia bayar pengacara, benar gak? Gitu. Tapi kita ngebahas mengenai tuntutan, beban tuntutan aja di provisi. Nah, berarti ada kewajiban dong. Ada kewajiban masa lalu nih yang terjadi. Apa kewajiban masa lalunya? Kewajiban masa lalu itu si perusahaan itu udah melakukan proses hukum gitu. Dan si proses hukum itu masih ditindaklanjuti gitu di pengadilan. Makanya karena masih bisa terukur, terukurnya tuh dalam hal dia tuh sudah membuat kontrak gitu. Jadi bisa saja ketika dia sudah membuat kontrak, si perusahaan itu punya kewajiban di masa kini atas kontrak yang ia buat di masa lalu gitu. Warantis juga garansi ya, seperti yang saya contohkan tadi. Perusahaan memberikan garansi ketika menjual produknya. Nah, bisa jadi si customer itu mengklaim si garansi itu akibat banyaknya customer yang tahun-tahun lalu lah. Banyak customer tahun-tahun lalu yang mengklaim si garansi ini, sehingga berdasarkan perhitungan tahun lalu itu bakalan ada lagi gitu yang mengklaim di tahun ini gitu. Consideration payable ini pertimbangan gitu, memberikan pertimbangan tawar menawar lah gitu, tapi bersifat kewajiban di masa yang akan datang seperti itu. Environmental masalah lingkungan ya, misal seperti pengeboran minyak misal gitu. Jadi ketika misal negara Indonesia mengeluarkan undang-undang bagi perusahaan minyak untuk melakukan pembersihan lingkungan ketika pengeboran minyaknya itu mencemari lingkungan di sekitarnya. Nah, itu kan ada kewajiban ya gitu. Ada tuntutan yang harus dipenuhi si perusahaan itu dalam hal bidang lingkungan. Itu udah pasti tuh. Gitu. Jadi otomatis perusahaan harus menyiapkan provisi untuk environmental itu, untuk pemulihan lingkungan yang dirusak oleh operasional pengeboran minyak yang ia lakukan gitu. Onerous contract. Nah, ini kontrak yang mengerikan nih. Kontrak yang memberatkan si perusahaan gitu. Misal si perusahaan itu mengadakan leasing, ternyata leasing itu nggak bisa dibatalin. Gitu, kalaupun dibatalin harus kena denda. Nah, itu salah satu dari provisi juga nih.
Itu restructuring tuh misal nih ada divisi di perusahaan. Di perusahaan kan biasa banyak divisi ya. Divisi R&B, divisi IT, misal nih si divisi R&D udah nggak make sense gitu. Hanya dia tuh dihapus, ditutup, otomatis itu udah menjadi kewajiban masa lalu ya. Maju ke kewajiban masa depan, bisa jadi ketika penutupan si divisi itu ada biaya gitu. Ada biaya yang bakalan dikeluarin oleh perusahaan akibat penutupan divisi tersebut. Seperti itu teman-teman. Tuan Crab nih. Oke, ini saya akan berikan contoh kasus garansi provisi. Misal nih Samsung, bukan Samsung ya, Samsung Company merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi smartphone. Mirip ya. Berikut ialah beberapa transaksi mengenai provisi garansi yang terjadi selama tahun 2022 dan 2023. Nah, misal nih, kayaknya enak ya kalau gini. Bentar ya. Nah, biar bisa ada perbandingan gitu ya. Oke, jelas ya. Ini kasusnya di sini jurnal ya. 1 Januari misal menjual 50 unit smartphone kepada Tuan Frias. Waduh, banyak ya. Dengan harga per unitnya sebesar 2.500.000. Per unitnya 2.500.000. Apa ya kira-kira HP-nya? Masing-masing unitnya memiliki garansi 2 tahun. Jadi setiap 50 unit, semua 50 unit ini punya garansi selama 2 tahun gitu. Nah, ini ada transaksi kan? Menjual kan? Menjual. Berarti si perusahaan itu, si Samsung Company, ada cash yang diterima akibat penjualan itu, sales revenue. Penjualannya sebesar 125 dari mana? Dari 50 unit dikali harga per unitnya 2.500.000. Oke? Paham ya? Kemudian tanggal 1 Januari 2022 berdasarkan pengalaman penjualan smartphone yang sejenis, Samsung Company memberikan estimasi garansi sebesar 200.000 per unit. Nah, ini jadi sifatnya dia tuh masih menghitung-hitung nih, sama menentukan, oh ternyata berdasarkan sampel 20 tahun, selama 20 tahun kemarin menjual smartphone, ternyata ada banyak dari customer yang mengklaim si garansinya. Makanya dari sampel itu dapatlah kesimpulan kita memberikan garansi per unit 200.000. Tapi di sini tuh nggak di jurnal. Kenapa? Karena nggak ada transaksi ekonomi yang terjadi. Nggak ada kejadian ekonomi. Ini cuman ya menghitung doang lah gitu ya. Seperti itu teman-teman. Tanggal 24 Februari 2022. Tuan Frias melakukan klaim garansi sebesar 4 juta terhadap beberapa smartphone yang ia beli pada tanggal 1 Januari 2022. Oh ya, di tanggal 1 Januari kan udah ditentukan nih 200.000 ya per unit. Makanya dari 200.000 per unit, garansi yang akan diterima nantinya atau yang dimiliki si Tuan Frias itu 200.000 dikali 50 unit karena dia beli 50 unit. Berapa tuh hasilnya? 10 juta ya? 10 juta. Nah, ini garansi untuk HP yang dibeli oleh Tuan Frias. Nah, makanya di tanggal 24, Tuan Frias melakukan klaim garansi sebesar 4 juta terhadap beberapa smartphone yang ia beli pada tanggal 1 Januari 2022. Nah, jadi dia tuh klaim nih, dari 10 juta tuh dia baru klaim 4 juta. Makanya jurnalnya warranty expense terhadap cash atau inventory. Karena bisa jadi nggak hanya mengeluarkan cash, tapi mengeluarkan juga spare part untuk memperbaiki si smartphone atau ganti unit baru. Gitu.
seharga 4 juta. Oke, klaim garansi. Kemudian tanggal 31 Desember 2022 melakukan penyesuaian terhadap provisi garansi smartphone. Nah, ini kan baru 4 juta nih yang diklaimkan. Sementara yang masih harus kita tuh memiliki kewajiban sebesar 10 juta gitu. 10 juta dikurang 4 juta, tinggal 6 juta lagi dong. Kita masih punya kewajiban sebesar 6 juta. Makanya kewajiban itu dinamakan warranty expense. Gitu. Atau kewajiban garansi. Nah, kenapa warranty expense? Kenapa lawannya adalah warranty expense? Karena dalam kurung waktu 1 tahun, beban yang terjadi itu harus diakui. Nah, di sini yang terjadi bebannya ialah si garansi itu sendiri gitu. Makanya si beban garansi itu jangan dibawa sampai ke 2023. Untuk bisa membawa si garansi itu maju ke 2023, kita transfer dari beban ke akun permanen. Gitu. Jadi namanya warranty liability. Artinya kita masih punya kewajiban untuk 6 juta ini kepada Tuan Frias gitu. Nah, ternyata nggak disangka-sangka Tuan Frias balik nih ngeklaim si garansinya sebesar 6 juta. Artinya sisanya 6 juta. Berarti tanggal 25 Juli 2023 si warranty liability itu berkurang sebesar 6 juta. Jadi bukan lagi warranty expense ya. Karena warranty expense-nya udah ditransfer ke warranty liabilities. Nah, jadi warranty liability sebesar 6 juta, kemudian cash atau inventory, kita bisa saja dan inventory besar 6 juta. Seperti itu, teman-teman. Mengenai asuransi. Oh ya, ini warranty ada dua ya, ada dua jenis. Warranty itu garansi. Warranty ada dua jenis. Yang pertama jenis asuransi atau assurance. Dan ada jenis jasa atau service. Itu teman-teman. Nah, jadi yang kita barusan bahas tuh mengenai assurance. Assurance itu kita beli motor misal. Nah, itu tuh kita beli motor udah include dengan garansinya. Tanpa kita harus beli garansi lagi. Tapi kalau service misal contoh aja yang paling sering terjadi ya di Tokopedia misal. Kita check out nih kursi gaming. Check out kursi gaming 1.500.000. Ternyata disuruh pilih lagi. Kalau mau asuransi harus nambah lagi nih 6.500. Nah, itu namanya warranty service atau garansi yang tidak include dengan harga jual si barang itu gitu. Ngerti ya sampai sini perbedaannya. Kita maju lagi. Ini di minimize dulu. Nah, ini membahas mengenai service type warranty. Tadi assurance ya, yang melekat. Jadi garansi yang melekat di produk itu sendiri. Kita sekarang mengenai garansi yang terlepas atau di luar dari produk itu. Ini jurnalnya, ini kasusnya, kita bahas satu persatu. Oke. Nah, kasus yang sama misal. Press Company merupakan sebuah perusahaan yang kegiatan utamanya berdagang motor roda 2. Oke. Motor roda 2. Berikut ialah beberapa transaksi mengenai provisi garansi yang terjadi selama 2022 sampai 2024. Waduh, panjang. Oke, kita membahas mengenai 1 Januari 2022. Itu si Fresh Company menjual motor Hindi. Hindi ya, bukan Honda. Hindi CRF 150 Widih kepada Tuan Roger dengan harga 36 juta yang bergaransi 3 tahun. Nah, lihat nih, perhatikan. Garansi 3 tahun atau 20 km. Artinya, garansinya tuh antara 3 tahun atau 20.000 km. Tapi ketika walaupun belum 20.000 km, berarti udah 3 tahun bakalan ini habis gitu. Intinya antara 3 tahun atau
20.000 kilometer, yang mana duluan habis gitu, yang mana duluan nyampe, dengan harga 36 juta. Nah ini kan namanya garansi, ini ya, garansi asuransi. Artinya si garansi itu melekat di harga produk motor itu sendiri gitu, untuk memikat gitu kan, biasa iming-iming pemasaran. Kita hapus dulu sedikit menghalang. Oke. Kemudian tanggal, lupa. Untuk menjual tuh, jurnal penjualan ini, jurnalnya 36 juta. Seperti biasa, fresh company menerima uang dari hasil penjualan sales 36 juta. Kemudian 1 Januari 2000 sorry 1 Januari 2022, berdasarkan pengalaman penjualan motor Hindi CRF 150, fresh company memberikan estimasi garansi asuransi sebesar 500.000 kepada Tuan Roger. Nah, jadi garansi asuransi atas ini 3 tahun pertama dan atau 20 km ini sebesar 500.000 gitu pada Tuan Roger. Pun juga Tuan Roger membeli garansi. Nah, Tuan Roger seperti yang dilakukan anak-anak kids zaman now ya, itu membeli garansi gitu di Tokopedia misalnya. Ini beli garansi di dealer motor. Jadi Tuan Roger tuh pengen beli garansi untuk 3 tahun tambahan gitu. Jadi habis 3 tahun ada lagi 3 tahun. Tambah dari 3 tahun itu disebut sebagai service type warranty. Salah satunya lah ya, membeli garansi. Karena garansinya itu dia beli. Artinya nggak mencakup si harga motornya itu sendiri. Jadi harga garansi dan harga motor beda gitu. Terpisah. Seharga, nah ternyata harga garansinya tuh yang dia beli seharga 1 juta. Untuk tambahan garansi selama 2 tahun. 2 tahun. Oh ini. Ini bukan 3 tahun ya ini. Nah, ini dulu, ini bukan 3 tahun tapi 2 tahun, oke? 2 tahun. Nah, habis itu membeli nih. Jadi jurnal yang diakui cuman yang membeli doang. Kalau untuk yang estimasi garansi yang 500 ini nggak usah, karena dia baru mengestimasi gitu. Kayak baru menghitung gitu kan. Nggak ada tindakan ekonomi, transaksi ekonomi yang terjadi. Nah, tapi ketika ada transaksi ekonomi seperti membeli garansi, itu harus di jurnal gitu. Nah, jurnal yang terjadi di tanggal 1 juga itu case pada unearned warranty revenue sebesar 1 juta. Jadi si fresh company menerima uang dari Tuan Roger sebesar 1 juta karena kenapa dinamakan unearned, karena si fresh company belum memberikan garansi kepada Tuan Roger gitu. Belum memberikan jasa kepada Tuan Roger, sementara uangnya udah diterima dari Tuan Roger gitu. Kemudian 1 Juli 2022, Tuan Roger melakukan klaim garansi asuransi. Nah, garansi asuransinya yang diklaim nih, bukan garansi servisnya, sebesar 200.000 untuk reparasi. Nah, kita hitung dulu. Tadi itu, nah, kita hapus dulu biar nggak ngaco nih, biar kelihatan. Oke. Mana nih? Nah, itu di tanggal 1 ya. Itu tanggal 1 untuk garansi asuransinya. Garansi asuransi itu sebesar 500.000 dikali, 500.000 dong ya, 500.000 itu selama 2 tahun. Wah, gede banget. Hapus. Itu selama 2 tahun atau 20.000 kilometer gitu. Nah, kemudian si Frias itu, sorry bukan Frias, si Tuan Roger beli lagi kan garansi. Dia beli garansi lagi nih, garansi servis.
gitu. Berapa? Sebesar nih 1 juta nih. Sebesar 1 juta. Nah, itu jangka waktu 2 tahun selanjutnya. Ingat ya, selanjutnya. Artinya, dihabisin dulu si garansi ini. Setelah 2 tahun, itu baru masuk pakai garansi ini. Gitu. Jadi, ini 2 tahun nih. Habis. Tahun ketiga udah masuk si pemakaian garansi servis ini. Gitu. Jadi enggak semerta-merta langsung dua-duanya dipakai, enggak gitu. Jadi 2 tahun dulu habisin si 500 ini, baru tahun ketiga itu memakai garansi yang 1 juta. Gitu, teman-teman. Eh, paham ya sampai sini? Oke. Kemudian, nah tanggal 1 Juli nih. Nah, nih 1 Juli Tuan Roger melakukan klaim garansi. Nah, garansi yang klaim yang 500 itu tuh. Gitu. Jadi dia dari 500 baru diklaim 200-nya. Nah, maka warranty expense pada case atau inventory 200.000. Itu ini udah masuk 1 Desember nih. 1 Desember. Nah, ternyata udah mau tutup buku, masih aja sih Tuan Roger ngeklaim lagi nih si hak dia, garansi dia tuh besar 200.000. Jadi tadi kan 500 kan jatahnya, 500 udah dipakai 200, sisa 300 kan. Nah, dari 300 dipakai lagi 200 si warranty expense-nya. Jadi sisa berapa? 100. Sisa 100 si garansinya. Nah, 31 Desember 2022 melakukan penyelesaian terhadap provisi garansi. Jadi yang diselesaikan di sini hanyalah provisi garansi yang 500.000 itu. Sekarang 500.000 itu tinggal 100.000 doang. Makanya dibuat jurnal penyesuaian. Warranty expense terhadap warranty liability. Artinya warranty expense dia itu punya beban yang berjalan selama setahun periode harus diakui. Gitu. Beban berjalannya kan 500 nih. Nah, ternyata dari 500 itu udah kepake 200. Udah kepake lagi 200 jadi 400 yang kepake. Jadi sisanya 500 kurang 400. Ntar 100.000 dong. Ya enggak? Nah, 100.000. Jadi warranty liability pada tutup buku press company sebesar 100.000. Seperti itu teman-teman. Nah, itu baru tahun pertama nih. Padahal jatahnya kan 500 ya. Jatahnya 500 untuk 2 tahun. Tapi belum sampai 2 tahun, udah kepake udah 400 yang kepake, sisa 100 nih. Nah, dia udah memasuki tahun kedua. Ternyata memasuki tahun kedua, si Tuan Roger nggak mau rugi lagi. Dia ngeklaim si garansinya tanggal 4 April 2023. Nah, sebesar 100.000. Artinya sisanya doang nih yang diklaim. Itu berarti bisa berapa garansinya? Habis dong. Udah kepake semua kan? 200, ini 100, 200. Iya kan? Udah total 500. Padahal belum cukup 2 tahun gitu. Udah habis 500. Berarti si garansi asuransi ini udah habis. Oke? Nah, tapi jangan dulu pakai ini. Jangan dulu pakai garansi servisnya karena itu belum memasuki tahun ketiga. Ini kan masih tahun kedua nih, tapi garansinya udah habis. Nah, garansi servis itu dipakai di tahun selanjutnya, tahun ketiga selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Nah, misal nih tahun 2024, ini udah masuk tahun ketiga ya. Karena 21 kita hitung dari sini. 21 22 ya tahun awalnya. 22, 23 masuk ke 24. Udah masuk tahun ketiga. Nah, ternyata di tahun ketiga oh ya, ini ada sedikit perbedaan ya antara pengakuan si warranty service ini. Nah, jadi si Bapak Roger kan beli nih kan di sini tanggal 1 Januari dia beli
asuransi ini kan 1 juta nih untuk 2 tahun kan, 2 tahun tambahan. Berarti per tahunnya itu sebesar 500.000. Nah, ini namanya straight line method atau metode garis lurus untuk mengakui pendapatan yang akan terjadi nantinya ke depan gitu. Seperti itu, teman-teman. Ini ada waranti nggak ya, guys? Waranti, oke, ada. Nah, gitu. Jadi di awal kan beli ya 1 juta, tapi dia punya cuma unearned nih, unearned. Nah, makanya pada masuk akhir tahun ketiga itu dia mengakui si pendapatannya gitu. Diklaim atau tidaknya, intinya si fresh company harus mengakui gitu. Per tahunnya itu seharga 500.000 yang diakui. Artinya si kewajibannya berkurang, kewajibannya menjadi pendapatan karena jasanya udah diberikan ataupun udah terarmotisasi lah, menyusut gitu kan. Gitu. Itu begitu juga di tahun 31/12/2025. Nah, jadi udah habis kan di tahun 3 di tanggal 31 bulan 12 2025. Jadi udah cukup 1 juta. Karena 500 diklaim di 2025, 500 diklaim di 2024. Oke, teman-teman. Easy ya, gampang. Nah, jadi udah semua ya sampai ke bawah. Udah semua plankton. Kayak daftar pusakanya. Kayak gitu sih. Jadi terima kasih teman-teman, semoga menyimak ya biar kedepannya lebih gampang lagi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman kedepannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ketikan di awal nih, banyak kesalahan ketikan. Jadi sebelum membaca modul diharapkan tonton video ini dulu. Oke teman-teman, demi kesejahteraan bersama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang subuh sih. Selamat subuh teman-teman.